Bayangkan, kamu baru saja melepaskan seekor naga kecil ke dalam kolam yang isinya cuma kelinci dan ayam. Kamu merasa bangga, merasa telah berbuat baik karena memberi naga itu kebebasan. Tapi tanpa kamu sadari, dalam waktu 1 malam saja, kolam itu bakal berubah jadi arena pembantaian yang mengerikan. Aneh memang, tapi inilah kenyataan pahit yang sekarang lagi terjadi di sungai-sungai kita di Indonesia. Niatnya sih sedekah makhluk hidup, atau merasa kasihan karena ikan peliharaan sudah terlalu besar. Tapi ujung-ujungnya malah jadi bencana ekologi yang bikin ilmuwan geleng-geleng kepala. Kita sering banget terjebak dalam romantisme melepaskan ke alam liar, tanpa paham kalau yang kita lepas itu sebenarnya adalah mesin pembunuh yang nggak punya lawan alami di ekosistem kita. Semuanya berawal dari hobi. Siapa sih yang nggak suka lihat ikan eksotis dengan corak indah atau bentuk yang gagah? Masalahnya, banyak dari kita yang beli ikan itu pas mereka masih imut. Ukurannya cuma sejempol tangan. Tapi ingat, alam punya caranya sendiri untuk mengejutkan kita. Ikan-ikan ini tumbuh dengan kecepatan yang gak masuk akal. Ikan Arapaima gigas misalnya, pas kecil lucu banget, tapi dalam hitungan bulan, dia bisa tumbuh sepanjang 3 meter. Nah, pas akuarium di rumah sudah nggak muat, pas tagihan listrik buat filter air makin membengkak, dan pas kita sudah capek ngurusnya, disitulah ide buruk itu muncul. Ah, lepasin aja ke sungai dekat rumah, biar dia bebas. Kalimat sesederhana itu adalah awal dari kiamat kecil bagi ikan-ikan lokal kita. Kenapa sih ini dianggap berbahaya banget? Kamu harus paham konsep predator puncak. Di sungai kita, ikan lokal seperti wader, betok, atau gabus sudah punya siklus hidup yang seimbang selama ribuan tahun. Mereka tahu siapa musuhnya dan bagaimana cara sembunyi. Tapi tiba-tiba muncul alien dari belahan dunia lain. Analogi paling gampangnya begini, bayangkan kamu lagi main game perang. Terus tiba-tiba ada satu pemain yang pakai cheat kebal dan senjatanya nuklir, sementara yang lain cuma pakai ketapel. Nggak adil kan? Itulah yang dirasakan ikan lokal kita. Ikan predator invasif seperti aligator gar punya sistem sensorik yang tajam banget. Mari kita ambil contoh kasus nyata di Sungai Brantas, Jawa Timur. Warga sempat geger karena menemukan Arapaima gigas yang panjangnya hampir 2 meter terdampar di sungai. Orang awam mungkin berpikir, wah, ada ikan raksasa, keren ya. Tapi bagi para ahli perikanan, itu adalah alarm tanda bahaya. Arapaima itu bukan cuma sekadar ikan besar. Dia adalah vacuum cleaner alami. Dalam sehari, 1 ekor Arapaima ukuran dewasa bisa melahap berkilo-kilo ikan lokal. Kalau ikan lokal habis, nelayan tradisional kita mau makan apa? Mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada hasil sungai bakal hancur total. Selain Arapaima, ada juga si Red Devil atau ikan iblis merah yang sekarang sudah menjajah Danau Toba. Namanya saja sudah seram dan perilakunya memang sepadan. Ikan ini sangat agresif dan punya tingkat reproduksi yang gila-gilaan. Mereka nggak cuma makan ikan kecil, tapi juga merusak sarang ikan lain. Lalu bagaimana dengan aligator gar? Ikan yang kepalanya mirip buaya ini punya sisik yang kerasnya minta ampun. Bahkan katanya bisa menangkis tebasan parang. Di habitat aslinya, mereka punya predator alami. Tapi di Indonesia, siapa yang mau makan ikan sebesar itu dengan sisik sekeras baja? Nggak ada. Sejarah mencatat bahwa introduksi spesies asing secara sembarangan selalu berakhir buruk. Di Indonesia, kita punya regulasi yang cukup ketat, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Ancamannya nggak main-main. Bisa penjara dan denda miliaran rupiah. Tapi sayangnya, kesadaran kita masih minim. Kita juga harus bicara soal etika. Kalau kamu mengaku sayang sama hewan, melepaskan ikan predator ke sungai bukan bentuk kasih sayang. Itu namanya memindahkan masalah. Kamu menyelamatkan 1 nyawa predator, tapi secara tidak langsung kamu membantai ribuan nyawa ikan lokal yang seharusnya punya hak untuk hidup. Sungai kita itu bukan tempat sampah. Sungai kita juga bukan akuarium raksasa tanpa batas. Sungai adalah urat nadi kehidupan banyak orang. Di sana ada keseimbangan yang sudah terbentuk sempurna selama jutaan tahun. Jangan sampai hancur hanya karena ego kita yang ingin memelihara monster tapi nggak mau bertanggung jawab. Cintailah hobi kamu, tapi cintai juga alam Indonesia yang luar biasa ini.
Jangan sampai niat baikmu untuk membebaskan malah jadi pembuka pintu bencana. Mari kita jaga sungai kita tetap menjadi rumah bagi ikan-ikan asli Nusantara. Ingat, alam tidak butuh pahlawan yang salah kostum. Alam cuma butuh kita untuk tidak mengusiknya.